Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita belajar ngaji, melanjutkan bab jihad, bab perjuangan. Judul pagi hari ini adalah tentang Rasulullah SAW berikan motivasi pada para pasukan sebelum berangkat berperang. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, sebagai pengantar, sebagai pendahuluan, bahwasanya berperang ini tentu saja sesuatu yang penuh dengan risiko. Bisa jadi terkena anak panah, terkena tumbak, terkena pedang. Bisa jadi pulang tinggal nama saja, alias meninggal dunia. Perlu motivasi yang sangat kuat untuk mengajak para pasukan ini semangat untuk menuju medan perang, medan perjuangan. Nah, semangat secara batin tentu saja telah disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW, yakni uh, asyuhada khamsun, ya, bahwasanya termasuk orang yang syuhada mati syahid langsung masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, yakni fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, berperang membela Rasulullah SAW pada waktu itu dan berjuang dalam bentuk apapun untuk meninggikan kalimat Allah zaman sekarang ini. Secara batin motivasinya sudah disampaikan. Adakah motivasi yang cukup kuat secara lahiriah? Benar. Secara lahiriah ini perlu motivasi materi, perlu motivasi keduniaan, sehingga para pasukan pun mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menguatkan fisik, energi, dan otot-ototnya barangkali, dan juga menguatkan potensi segala apa yang dia milikinya untuk memenangkan peperangan, untuk memenangkan peperangan. Ya, ini apa motivasinya? Bagi kalian, ini mendapatkan ghanimah atau bagian dari harta rampasan berperang. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan umat terdahulu? Umat terdahulu ini konon kabarnya ada ghanimah ini yang kemudian baik itu baju perang, baju besi lewat milik musuh, kemudian pedang, kemudian mungkin harta-harta yang dimiliki oleh pasukan yang kalah atau musuh yang kalah dikalahkan. Ini konon ada yang dibakar, jadi tidak dibagikan kepada para pasukan yang memenangkan peperangan, tapi justru dibakar, dimusnahkan. Ada juga kabarnya di masa Arab Jahiliyah, ini ketika perang dimenangkan oleh satu kaum, maka kaum yang kalah ini hartanya diambil semuanya, termasuk bahkan tanahnya, dan ini kemudian dibagi tapi tidak merata, tidak secara adil. Bagaimana pembagiannya? Yakni pembagiannya 50% ini untuk kepala suku atau pembesar suku tersebut. Jadi tidak adil. Sementara untuk para pasukan yang ikut berperang, ikut membela dengan gagah berani, ini bagiannya sedikit saja. Nah, Islam ini membenahi aturan-aturan itu, tidak dibakar, tidak 50% untuk kepala sukunya, tapi ada istilah khumus, 1/5 untuk Allah dan Rasulullah, sementara 4/5 atau 80%-nya ini dibagi rata kepada para pasukan. Bahasanya yang pasukan yang berhasil menundukkan lawan, membunuh lawan tertentu, ini baginya harta yang dimiliki oleh musuh yang terbunuh itu bagi pembunuhnya begitu ketika di dalam hukum perang. Jadi inilah janji yang adil, insentif duniawi yang diperbolehkan, penegakan hak atas pasukan dan penguatan mental sebelum berperang dilaksanakan, disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW sehingga pasukan ini benar-benar sungguh-sungguh untuk memenangkan peperangan. Ya, mari kita coba hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Habib ibnu Maslamah radhiyallahu anhu qala
Syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafalar rub'a fil bad'ah wa sulus fir roj'ah. Ya, artinya diriwayatkan dari Habib Ibnu Maslamah radhiyallahu anhu. Semoga keridhaan Allah atas beliau, Habib berkata, aku menyaksikan syahid itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan nafal rubu fil bad'ah ketika waktu berangkat, wa sulus idza raja'a fi raj'ah ketika pulang. Ya. Saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, apa yang bisa kita ambil petik hikmah dari hadis ini? Benar. Bahasanya janji Rasulullah ini adalah janji yang benar. Shadiqul wa'dil amin. Janji yang benar dapat dipertanggungjawabkan. Tidak pernah geseh ataupun diingkari oleh beliau Rasulullah SAW. Artinya, pasukan dijanjikan seperempat ketika berangkat, sepertiga ketika pulang. Ini adalah aturan yang jelas tentang ghanimah. Aturan ini, pemberian ini atau ghanimah ini tidak diberikan di awal, tapi aturan ini disampaikan di awal sehingga pasukan termotivasi dan nanti jelas pembagiannya ketika sudah selesai. Tidak berpikir atau suudzon bahwasanya harta rampasan ini hanya untuk ketua sukunya atau pemimpin pasukannya saja kepada Rasulullah saja, tidak. Tapi sudah disampaikan di depan sehingga jelas termotivasi para pasukan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, harta rampasan disebut sebagai ghanimah. Ini berarti diperoleh melalui usaha, yakni mengalahkan musuh melalui peperangan. Bagaimana pembagiannya diatur oleh agama, yakni 5/4 untuk Allah dan Rasulnya, dan 80% atau 4/5-nya adalah untuk dibagikan secara rata kepada para pasukan masing-masing memiliki saham. Ghanimah di sini meliputi harta yang dapat dibawa dari peperangan, yakni tawanan, bahkan termasuk tanah yang bisa dikuasai. Istilah-istilah yang berkaitan dengan ghanimah ada nafal, jamaknya anfal, yang berarti tambahan, salab yang berarti rampasan. Asal liman qatala. Sebelumnya, bahasanya harta rampasan itu bagi siapa yang membunuh. Nafal adalah harta rampasan perang yang dibagikan oleh petugas khusus untuk tentara tertentu sebagai dorongan kepadanya agar aktif bertempur. Jadi nafal ini satu istilah, al-anfal ini jamak dari nafal, istilah pada pasukan khusus. Jadi di zaman Nabi sudah ada pasukan khusus untuk target tertentu. Misalkan musuh ini punya panglima-panglima, punya pembesar-pembesar. Apabila Sariyah atau pasukan Rasulullah SAW ini bisa menumbangkan musuh Abu Jahal misalkan, atau Abu Lahab atau siapa, pembesar-pembesar yang gagah perkasa, gagah berani dan termasuk yang berpengaruh di dalam pasukan lawan, maka ini akan mendapatkan insentif atau bonus tertentu yang sangat besar. Nah, nafal ini merupakan tambahan hak seorang atas rampasan perang lebih daripada hak saham yang dimilikinya dalam pembagian harta ghanimah. Jadi as-sawab biqadri ta'ab. Jadi ketika kita bisa menumbangkan pasukan lawan yang istimewa, maka kita pun mendapatkan ghanimah yang istimewa, tambahan an-nafal. Kemudian ghanimah terdiri dari salafa, yaitu perlengkapan perang termasuk kuda, unta yang ditunggangi yang berhasil dirampas dari tentara musuh. Kemudian ada fa'i, ada salafa yang pertama, yang kedua adalah fa'i. Fa'i adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Harta fa'i dapat muncul berbagai cara seperti dengan adanya perdamaian. Jadi tidak berperang tapi perdamaian. Jizyah. Kemudian ada kharaj atau pajak. Harta fa'i juga dapat timbul karena seorang musuh memasuki wilayah Islam membawa harta. Kemudian hartanya diambil oleh umat Islam atau terjadi karena tentara musuh lari meninggalkan harta bendanya sebelum terjadinya peperangan. Di zaman jahiliyah, kabilah-kabilah Arab ini jika menang berperang, mengambil ghanimah, harta yang dapat dibawa, tawanan dan tanah, dan membagi-bagikannya kepada orang yang ikut berperang. Ketua mereka mendapatkan bagian yang sangat besar. Konon
Untuk ketua sukunya adalah 50% dan sisanya dibagikan kepada seluruh pasukan. Setelah Islam datang, adat kebiasaan yang sudah berjalan jauh sebelum Islam ini dikukuhkan dengan perbaikan-perbaikan tertentu berkaitan dengan cara pembagiannya. Tidak 50% untuk ketuanya, kemudian sisanya dibagikan merata, tapi dibagikan merata humus, seperlimanya adalah untuk Allah dan Rasulullah, kemudian 4/5-nya atau 80%-nya adalah untuk seluruh pasukan dibagikan secara merata. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam yang mengajarkan untuk memberikan kejelasan di awal tentang apa, upah, seandainya dikatakan sebagai upah ataupun tentang imbalan bagi para pasukan yang ikut berperang, sehingga para pasukan ini termotivasi dan tidak, bersuudzon. Jelas nanti pembagiannya di akhir tentang ghanimah atau harta rampasan ketika perang bisa dimenangkan. Sehingga para pasukan ini termotivasi dan semangat untuk menaklukkan lawan, mengalahkan musuh dengan segala potensi yang dimiliki. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.